Nama saya bukan nama sebenarnya. Di tempat karaoke itu, semua orang mengenal saya dengan nama Rani. Saya bekerja sebagai LC di sebuah tempat karaoke yang cukup terkenal di kota. Malam demi malam saya melihat banyak tipe lelaki datang dan pergi. Pejabat, pengusaha, sampai pria-pria yang datang hanya untuk melupakan masalah hidupnya. Tapi ada satu hal yang selalu membuat saya heran. Di dunia malam seperti ini, uang memang sering berputar cepat. Tapi tetap saja ada batasnya. Tidak semua orang bisa tiba-tiba berubah dari biasa menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Namun hal itu terjadi pada salah satu teman kerja saya. Namanya Maya. Awalnya Maya sama seperti kami. Datang bekerja naik motor tua. Kadang bahkan harus meminjam uang untuk bayar kos. Tapi semua berubah dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pertama dia datang dengan tas mahal. Lalu perhiasan. Beberapa bulan kemudian, ia tidak lagi naik motor. Ia datang dijemput mobil mewah. BMW hitam mengkilap yang membuat semua orang di parkiran menoleh. Awalnya kami pikir dia hanya mendapatkan sponsor kaya. Di dunia karaoke, itu bukan hal aneh. Tapi suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang make up, Maya tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat saya merinding. Kadang kalau kita mau kaya, kita cuma perlu tahu jalannya. Saya tertawa waktu itu. Saya kira dia bercanda. Namun kemudian saya melihat sesuatu di lehernya. Sebuah titik hitam kecil seperti tahi lalat baru. Tapi bentuknya aneh. Terlihat seperti sisi kecil yang menempel di kulit. Ketika saya bertanya, Maya hanya tersenyum. Ini bukan apa-apa, katanya pelan. Tapi sejak ini ada, rezeki saya tidak pernah berhenti. Saat itu saya belum tahu bahwa yang dimaksud Maya adalah sesuatu yang oleh banyak orang disebut susuk terang bulan. Dan cerita sebenarnya baru dimulai. Setelah malam itu, saya mulai memperhatikan Maya lebih sering. Bukan karena iri, tapi karena perubahan hidupnya terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari setahun, semuanya berubah drastis. Ia tidak lagi tinggal di kos sempit seperti kami. Katanya ia sudah membeli rumah kecil di pinggir kota. Mobil BMW hitam yang menjemputnya hampir setiap malam juga bukan milik pelanggan. Itu benar-benar mobilnya sendiri. Teman-teman di tempat karaoke mulai berbisik. Ada yang bilang Maya punya pelanggan gadun super kaya yang memanjakannya. Ada juga yang bilang ia terlibat bisnis gelap. Tapi ada satu rumor yang paling sering terdengar. Pesugihan. Awalnya saya tidak percaya. Di zaman sekarang, rasanya aneh kalau masih ada orang yang percaya hal begitu. Tapi suatu malam, ketika karaoke sudah hampir tutup, saya dan Maya duduk berdua di ruang belakang. Lampu ruangan redup. Musik dari ruang karaoke masih terdengar samar. Saya memberanikan diri bertanya. Maya, kamu sebenarnya kerja apa lagi selain di sini? Ia menatap saya beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Kamu pernah dengar susuk terang bulan? Saya menggeleng. Ia lalu mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat, seolah tidak ingin orang lain mendengar. Katanya kalau seseorang memasang susuk itu, aura tubuhnya berubah. Orang akan mudah tertarik. Rezeki juga jadi gampang datang. Saya tertawa kecil. Tapi pasti mahal ya ritualnya? Maya justru menggeleng. Tidak. Ia lalu berkata sesuatu yang membuat saya merinding. Ritualnya justru gampang. Menurut Maya, seseorang hanya perlu menjalani ritual tertentu saat bulan purnama. Setelah itu, ada satu syarat yang harus dilakukan secara rutin. Membagikan amplop kepada 14 orang fakir miskin. Saya terdiam mendengarnya. 14 orang. Angka yang terdengar sangat spesifik. Kalau tidak dilakukan, saya bertanya. Maya menatap lurus ke arah cermin di depan kami. Katanya, susuk itu bisa berbalik menyerang pemiliknya. Saya mencoba menertawakan cerita itu. Tapi ada sesuatu di wajah Maya yang membuat saya tidak bisa benar-benar menganggapnya lelucon. Terutama ketika saya kembali melihat titik kecil di lehernya. Titik itu tampak berkilau sebentar saat terkena cahaya lampu. Seperti sisik. Dan sejak malam itu, saya mulai merasa, mungkin rumor tentang Maya tidak sepenuhnya salah. Beberapa minggu setelah percakapan itu,
saya mulai melihat kebiasaan aneh Maya. Setiap bulan purnama, ia selalu meminta izin pulang lebih awal. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi suatu malam, manajer karaoke sempat bercanda di depan kami semua. Kalau malam terang bulan, Maya selalu menghilang. Jangan-jangan ada ritual rahasia ya? Semua orang tertawa. Kecuali Maya. Ia hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Sejak saat itu rasa penasaran saya semakin besar. Sampai akhirnya suatu malam, tanpa sengaja saya melihat sesuatu yang membuat saya merinding. Malam itu karaoke sudah hampir tutup. Saya keluar lewat pintu belakang untuk mencari udara segar. Di parkiran hanya ada beberapa kendaraan tersisa. Mobil BMW hitam milik Maya masih ada. Saya kira ia belum pulang. Tapi ketika saya berjalan sedikit ke arah belakang gedung, saya melihatnya berdiri sendirian di dekat pagar. Di tangannya ada kantong kecil berisi amplop-amplop coklat. Satu persatu ia keluarkan. Di depan pagar belakang karaoke, ada beberapa orang tua yang sering tidur di sana. Pemulung, pengemis, dan orang-orang yang biasanya tidak diperhatikan siapapun. Maya mendekati mereka satu persatu. Ia memberikan amplop kepada masing-masing orang. Saya menghitung tanpa sadar. 1, 2, 3, 4. Ia terus berjalan sepanjang gang kecil itu. Memberi amplop kepada setiap orang miskin yang ditemuinya. Ketika ia sampai orang terakhir, jumlahnya tepat 14 orang. 14. Angka yang ia sebutkan pada saya waktu itu. Saat Maya selesai, ia berdiri beberapa detik di bawah cahaya bulan. Bulan malam itu sangat terang. Cahayanya membuat wajah Maya terlihat pucat. Lalu ia menengadah ke langit. Bibirnya bergerak seperti sedang membaca sesuatu. Saya tidak mendengar jelas apa yang ia ucapkan. Tapi angin tiba-tiba berhembus cukup kencang. Plastik-plastik di sekitar tempat sampah berterbangan. Dan saat itu saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Di belakang Maya, bayangannya terlihat aneh. Bayangan itu tidak hanya satu. Ada bayangan lain yang memanjang di tanah, seperti sosok yang berdiri tepat di belakangnya. Padahal di sana tidak ada siapapun. Saya mundur perlahan, jantung berdebar keras. Malam itu saya pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Apakah yang dilakukan Maya benar-benar hanya sedekah? Atau itu bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Dan semakin lama saya memikirkan hal itu, semakin saya merasa, ada sesuatu yang ikut berjalan di belakang Maya setiap kali bulan menjadi terang. Sejak malam saya melihat Maya membagikan 14 amplop itu, saya tidak bisa lagi memandangnya seperti biasa. Setiap kali ia masuk ruang karaoke, saya selalu merasa ada sesuatu yang ikut datang bersamanya. Bukan sesuatu yang terlihat jelas, tapi seperti hawa dingin yang tiba-tiba muncul di ruangan. Padahal tempat karaoke biasanya panas, penuh asap rokok dan suara musik keras. Namun setiap Maya lewat, beberapa orang sering berkata hal yang sama. Kok tiba-tiba dingin ya? Awalnya saya menganggap itu hanya perasaan. Sampai suatu malam, seorang pelanggan tetap datang khusus meminta ditemani Maya. Pria itu terkenal kaya di kota kami. Ia sering datang membawa teman-teman bisnisnya. Malam itu mereka memesan ruangan VIP terbesar. Saya sempat masuk ruangan itu untuk mengantar minuman. Di sana saya melihat Maya duduk di tengah, dikelilingi beberapa pria yang terlihat sangat memperhatikannya. Seolah semua mata di ruangan itu hanya tertuju pada dirinya. Pria yang duduk paling dekat bahkan berkata sambil tertawa. Kalau Maya yang menemani, bisnis saya selalu lancar. Semua orang ikut tertawa. Tapi saya melihat sesuatu yang aneh. Lampu ruangan yang redup memantulkan cahaya di leher Maya. Tepat di titik kecil yang pernah saya lihat sebelumnya. Titik itu tampak sedikit menonjol sekarang. Dan saat Maya tertawa, saya bersumpah, saya melihat bentuknya seperti sisi kecil yang berkilau. Saya cepat-cepat memalingkan wajah. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya dan beberapa teman duduk di ruang make-up. Kami membicarakan hal yang sama seperti biasa. Tentang Maya. Salah satu teman saya yang lebih tua tiba-tiba berkata dengan suara pelan. Kalian pernah dengar susuk terang bulan? Saya langsung terdiam. Teman saya itu lalu melanjutkan. Kalau benar pakai susuk itu,
Orang bisa terlihat sangat memikat. Banyak yang tertarik. Banyak yang memberi uang. Seseorang bertanya, terus bayarnya apa? Teman saya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu ruangan. Lalu berkata pelan, biasanya, ada yang ikut. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang benar-benar ingin bertanya lebih jauh. Karena di dunia seperti ini, semua orang tahu satu hal. Kalau seseorang mendapatkan sesuatu terlalu cepat, biasanya ada harga yang tidak terlihat. Dan entah kenapa, sejak malam itu saya mulai merasa Maya tidak pernah benar-benar sendirian. Seolah setiap langkahnya selalu diikuti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Perubahan pada Maya semakin terlihat beberapa bulan setelah itu. Secara materi, hidupnya justru semakin mewah. Ia tidak lagi hanya datang dengan BMW hitam. Kadang ia berganti mobil lain yang bahkan lebih mahal. Perhiasannya semakin banyak. Tas yang ia bawa selalu terlihat baru. Tapi wajahnya berubah. Bukan menjadi lebih tua, tapi lebih pucat. Beberapa kali saya melihat Maya duduk sendirian di ruang make up sebelum bekerja. Ia sering memegang lehernya, tepat di tempat titik kecil itu berada. Suatu malam saya bertanya, "Kamu sakit?" Ia langsung menurunkan tangannya dan tersenyum. Tidak apa-apa. Namun beberapa menit kemudian, saya melihat sesuatu yang membuat saya merinding. Kulit di sekitar titik itu terlihat sedikit kehitaman, seperti memar yang tidak pernah sembuh. Malam itu Maya juga terlihat tidak seperti biasanya. Ia lebih diam. Tidak banyak bercanda seperti dulu. Setelah karaoke selesai, saya melihatnya duduk sendirian di luar gedung. Ia menatap langit. Bulan malam itu kembali penuh. Saya mendekatinya perlahan. "Maya, kamu baik-baik saja?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Kamu masih ingat cerita susuk terang bulan yang pernah aku bilang?" Saya mengangguk. Maya lalu berkata sesuatu yang membuat dada saya terasa dingin. Kalau ritualnya tidak dilakukan dengan benar, susuk itu bisa marah. Saya bertanya, "Maksudnya?" Ia menunduk. 14 amplop itu harus terus diberikan. Setiap bulan. Kalau tidak, ia menatap saya dengan mata yang terlihat sangat lelah. Katanya, yang memberi rezeki bisa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Angin malam berhembus pelan. Saya tidak tahu kenapa, tapi saat itu saya merasa seperti ada seseorang berdiri di belakang kami. Saya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun Maya tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku harus pergi." Ia berjalan menuju mobilnya dengan langkah cepat. Saat lampu mobil menyala, bayangannya jatuh panjang di aspal parkiran. Dan sekali lagi, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berdegup keras. Bayangan Maya tidak sendirian. Di belakangnya ada bentuk bayangan lain yang memanjang, seperti sosok yang berdiri sangat dekat dengannya. Sejak malam itu saya mulai berpikir, mungkin kekayaan Maya memang nyata. Mobilnya nyata. Uangnya nyata. Tapi mungkin, yang memberinya semua itu juga nyata. Dan sesuatu itu mungkin sudah mulai menagih bagian yang dijanjikan. Beberapa minggu setelah percakapan malam itu, sesuatu benar-benar terjadi pada Maya. Awalnya hanya hal kecil. Suatu malam ketika sedang bekerja di ruang VIP, Maya tiba-tiba terlihat pucat dan meminta izin keluar sebentar. Kami pikir ia hanya kelelahan. Tempat karaoke memang sering membuat kami bekerja sampai pagi. Tapi beberapa menit kemudian, salah satu waitress berlari masuk ke ruang make up dengan wajah panik. Maya pingsan di koridor. Kami semua langsung keluar. Di lorong belakang karaoke, Maya tergeletak di lantai. Napasnya cepat, wajahnya sangat pucat. Manajer segera memanggil mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Saat dua orang security mencoba mengangkatnya, sesuatu terjadi yang membuat semua orang yang ada di sana saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Dari leher Maya, tepat di tempat titik kecil itu berada, terlihat seperti garis tipis yang bergerak di bawah kulitnya. Seperti sesuatu yang merayap. Salah satu teman saya langsung mundur. "Apaan itu?" Tidak ada yang menjawab. Maya sadar beberapa menit kemudian, tapi ia terlihat sangat lemah. Ia memegang lehernya erat-erat, seolah mencoba menahan sesuatu di dalamnya.
Keesokan harinya, kabar tentang kejadian itu menyebar di antara para pekerja karaoke. Rumor lama kembali muncul. Tentang susuk. Tentang pesugihan. Tentang ritual terang bulan. Beberapa orang bahkan mulai menghubungkan cerita itu dengan kekayaan Maya yang datang terlalu cepat. Beberapa hari kemudian, Maya kembali bekerja. Tapi ia terlihat berbeda. Ia jauh lebih pendiam. Suatu malam ketika kami sedang sendirian di ruang make up, ia tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Aku mungkin harus berhenti dari semua ini." Saya bertanya, "Berhenti dari apa?" Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap cermin lama di depan kami. "Kalau aku berhenti, mungkin semuanya akan diambil kembali." Saya tidak tahu apa yang ia maksud. Uang? Mobil? Atau sesuatu yang lain? Namun sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, Maya menambahkan satu kalimat yang membuat suasana ruangan terasa sangat dingin. "Kadang aku merasa, ada sesuatu di dalam tubuhku yang bukan milikku lagi." Ia memegang lehernya lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, saya melihat Maya benar-benar ketakutan. Seolah kekayaan yang selama ini ia nikmati ternyata bukan hadiah, melainkan pinjaman. Dan pinjaman itu mungkin akan segera ditagih. Beberapa minggu setelah kejadian Maya pingsan, ia benar-benar menghilang dari tempat karaoke. Awalnya manajer hanya bilang Maya sedang cuti. Tapi minggu demi minggu berlalu, ia tidak pernah kembali bekerja. Mobil BMW yang biasa menjemputnya juga tidak pernah terlihat lagi di parkiran. Rumor langsung menyebar di antara kami. Ada yang bilang Maya pindah kota. Ada yang bilang ia sudah menikah dengan pria kaya. Tapi tidak ada satupun cerita yang benar-benar bisa dipastikan. Sampai suatu malam, saya bertemu seseorang yang membuat semua potongan cerita itu terasa semakin jelas. Orang itu adalah salah satu tukang parkir yang sering berjaga di sekitar tempat karaoke. Ia sudah bekerja di sana sangat lama dan sering melihat hal-hal yang tidak kami perhatikan. Malam itu ia bertanya pada saya, "Temanmu yang pakai BMW itu sudah lama tidak kelihatannya?" Saya mengangguk. Lalu ia berkata pelan, "Saya pernah lihat dia beberapa minggu lalu." Saya langsung terkejut. "Di mana?" Tukang parkir itu menatap ke arah jalan yang gelap. "Di pinggir kota. Dekat jalan menuju hutan kecil." Katanya malam itu bulan juga sedang terang. Ia melihat Maya berdiri sendirian di pinggir jalan. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada tas mahal. Hanya Maya, dengan pakaian sederhana. Dan menurutnya, Maya sedang membagikan amplop kepada beberapa orang tua yang duduk di pinggir jalan. Ia tidak tahu apa isi amplop itu. Tapi ia menghitung jumlah orang yang menerima. 14 orang. Angka yang sama seperti yang pernah Maya ceritakan. Namun ada satu hal yang membuat tukang parkir itu merasa aneh. Saat Maya berjalan di bawah cahaya bulan, bayangannya terlihat sangat panjang di tanah. Dan menurutnya, bayangan itu terlihat seperti ada dua sosok yang berjalan berdampingan. Sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihat Maya lagi. Beberapa orang bilang ia mungkin masih menjalankan ritual itu di tempat lain. Beberapa orang percaya ia mencoba melepaskan diri dari sesuatu yang sudah terlalu dalam terikat dengannya. Tapi bagi saya, satu hal menjadi pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Di dunia ini, mungkin memang ada jalan-jalan cepat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi setiap jalan cepat, biasanya memiliki ujung yang tidak semua orang siap untuk melihatnya. Dan sejak cerita Maya itu, setiap kali saya melihat bulan purnama, saya selalu teringat satu hal. Kadang di bawah cahaya bulan yang terang, ada orang yang sedang meminta kekayaan. Dan ada juga sesuatu yang sedang menghitung harga yang harus dibayar.